Hamzat terusik oleh rasa penasaran tentang Kismi, bergegas kembali ke kamarnya dan membangunkan Denny melalui telepon. Karena sudah hampir jam 11 siang, namun sebelumnya dia berpapasan dengan seorang lelaki separuh baya, berbadan gemuk namun bukan gendut, yang dikenal sebagai Pak Hasan. "Pak Hasan," sapa Hamzat. Lelaki itu menoleh terkejut, segera melepaskan tangan dari seorang wanita langsing seusia Hamzat yang sedang digandengnya. "Hei, kau juga di sini, Ham?" Pak Hasan langsung berjabat tangan dengan Hamzat. "Biasa Pak, sedang refreshing." Hamzat tertawa seiring dengan tawa Pak Hasan. "Bersama siapa kau di sini, Ham? Jelas bukan sama cewek kan? Pasti bersama Norman, ya kan?" tanya Pak Hasan. Hamzat agak kikuk, tetapi akhirnya menjawab, "Apakah Pak Hasan belum mendengar kabar tentang Norman?" Lelaki separuh baya yang masih bersama perempuan muda itu mendengus, mulai merasa curiga. "Ada apa dengan Norman? Aku baru saja pulang dari Bandung kemarin sore." "Astaga, mungkin Pak Hasan belum mendengar kabar terbaru tentang Norman," ucap Hamzat dengan sedikit kekakuan. "Apa maksudmu?" tanya Pak Hasan. "Norman, dia telah meninggal, Pak," ucap Hamzat dengan serius. "Hah?" hampir teriak Pak Hasan. Matanya membelalak, mulutnya terbuka dalam kekakuan sejenak. Dia melakukan kebodohan, Pak," tambah Hamzat dengan nada sedih. "Kebodohan? Iya, dia bunuh diri." "Oh Tuhan." Pak Hasan semakin terbelalak mendengar berita itu. Wajahnya tegang dan tampak pucat. "Ada apa? Mengapa dia melakukan hal itu?" Hamzat dengan singkat menceritakan kejadian saat Norman menusuk dirinya dengan gunting hingga mengenai jantungnya. Keceriaan Pak Hasan langsung lenyap dan tergantikan dengan kesedihan yang mendalam. Dia duduk termenung di sebuah bangku batu, terlihat sangat sedih. "Norman," bisiknya. "Gila, padahal dia satu-satunya penulis handal yang baru saja saya usulkan oleh perusahaan baru untuk kontrak penerbitan tahun ini. Tapi apa yang ada di dalam pikiran Norman? Mengapa dia melakukan hal nekat seperti itu?" "Teman-teman satu pondokan tidak tahu pasti alasan Norman," kata Hamzat. "Tapi ada 3 orang yang melihat langsung saat Norman melakukan tindakan nekat itu. 2 temannya terluka ketika hendak menghalangi aksinya itu." Wanita cantik di sebelah Pak Hasan menunjukkan wajah sedih, seolah turut berduka atas kematian Norman, meskipun sebenarnya tidak mengenal siapa Norman. Setelah beberapa kali menghela napas dalam keheningan, Pak Hasan berkata pada Hamzat, "Ham, aku tahu kau dekat dengan Norman. Aku ingin berbicara, tapi bukan di sini. Datanglah ke rumahku. Atau jangan, mungkin lebih baik tidak ke rumah. Bisa saja terganggu dengan urusan lain. Besok sore teleponlah aku, atau kapanpun sesuai sebisamu. Hubungi aku dan aku akan menentukan tempat yang tepat untuk membicarakan tentang Norman." "Baik, saya setuju, Pak." "Ah sial, mengapa aku harus kehilangan dia?" gumam Pak Hasan dengan raut wajah penuh penyesalan atas kematian Norman. Tak ingin mengganggu Pak Hasan lebih lama, Hamzat segera pergi. Sekitar pukul 11:20, ia melangkah menuju kamar Denny. Khawatir Denny terlalu lama tidur. "Hei, kemana kau?" sapa Denny, yang ternyata tengah menengok keadaan di kamar Hamzat. "Aku baru memesan makanan," ucap Hamzat, sambil duduk di kursi teras yang terbuat dari rotan. Hamzat terdiam sejenak, masih tercengang melihat kepucatan wajah Denny. "Kenapa kau memandangku begitu? Apa aku mirip setan?" tanya Denny. "Persis sekali," jawab Hamzat. "Kau bukan hanya mirip, tapi persis seperti setan, pucat sekali, seperti kertas HVS ukuran kuarto." Hamzat menggeleng-geleng kepala sementara Denny hanya tersenyum malu-malu. "Kita tidak terburu-buru pulang kan?" tanya Denny mengalihkan pembicaraan. "Masih ada 1,5 jam lagi kesempatan kita di sini. Ah, kita pulang besok aja," kata Denny. Segera bergegas masuk ke kamar Hamzat. Ketika keluar ia membawa 2 kaleng green sands. "Kau benar-benar akan pulang besok?" tanya Hamzat ragu. Denny hanya tersenyum. "Aku punya janji dengan Kismi untuk bertemu malam ini." "Ah, kau gila," kata Hamzat sambil membuka kaleng green sands. "Beruntung bukan kau yang bertemu dengan Kismi. Kalau kau yang bertemu, mungkin kau yang akan gila." Denny tertawa, namun wajahnya yang terlihat murung terlihat memaksakan raut ceria. "Almarhum Norman pernah menyampaikan hal serupa padaku.
ucap Hamzat. Katanya aku akan tergila-gila jika bertemu dengan Kismi. Bahkan berinteraksi dengannya bisa menjadi kenangan yang tak terlupakan seumur hidup. Benar sekali, kata-kata Norman itu tepat. Kismi adalah wanita istimewa dengan keistimewaan yang luar biasa. Pesonanya mampu meruntuhkan semangatmu, Ham. Aku hampir jatuh pingsan saat merasakan kebahagiaan bersamanya. Dia cerdas, sangat lihai dalam segala hal. Dia akan membuatmu lumpuh dan tak mampu bergerak oleh sentuhan dan gairah birahinya yang menyala-nyala. Gairahnya seperti tak terpadamkan dalam sekejap. Diperlukan waktu yang panjang untuk meredakan panasnya. Sungguh seperti kuda betina yang tangguh dan perkasa. Dalam khayalan Hamzat, bayangan tentang keadaan Kismi memunculkan gelora rasa ingin tahu yang mengganggu ketenangannya. Denny terus menceritakan kehebatan Kismi, kecantikannya, serta kesan indah yang ditinggalkan Kismi padanya. Akhirnya Hamzat melontarkan pertanyaan iseng. Berapa banyak yang ia minta darimu untuk semalam itu? Tidak sepeser pun, jawab Denny tegas. Hamzat mendesah dengan nada tidak percaya. Sungguh Ham, dia sama sekali tidak meminta uang dariku. Benarkah? Atau mungkin ia memintamu membayar di kasir? Goda Hamzat. Kamu pikir dia menjual barang di supermarket? Denny tertawa puas. Hamzat terdiam heran. Tapi kok aneh? Dia tidak meminta bayaran, lalu untuk apa dia datang? Mungkin dia juga hanya butuh hiburan, kata Denny. Yang pasti ketika pukul 4 pagi hampir lewat, dia bersiap-siap untuk pergi. Dia mencium keningku, berkata agar aku datang lagi pada malam berikutnya. Dia akan kembali dan tidak mengharapkan bayaran apapun. Dia merasa tersinggung jika aku membicarakan tarif cintanya. Baginya dia tidak menjual cinta kepada siapapun. Dia hanya akan datang jika aku pun hadir di tempat yang sama. Kejanggalan yang meresahkan Hamzat muncul pada saat itu. Rasa ingin tahunya semakin memuncak. Namun keinginan untuk membuktikan semua yang dikatakan Denny ditekan dan disembunyikan rapat-rapat. Jadi kau ingin bermalam lagi? Tanya Hamzat ragu. Ya, kau bisa datang ke kamarku. Kali ini aku akan memberitahumu jika dia datang. Tapi ingat, aku tidak ingin kau mengganggu momen kami. Jangan jadi konyol. Tidak, aku tidak akan bermalam di sini lagi, jawab Hamzat tegas. Aduh, jangan marah begitu, ejek Denny. Bukan marah, tapi ingat, malam ini adalah pernikahan Bu Anis, dosen biologi kita. Astaga, benar, aku hampir lupa, seru Denny. Aku harus datang ke pesta perkawinan itu. Semua teman sepertinya akan datang, karena Bu Anis sangat dekat di hati para mahasiswa, kata Denny sambil mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba terlihat bingung, lalu ia berkata, Ya, Bu Anis akan menikah malam ini. Ini sungguh merepotkan, Ham. Aku harus datang, karena jika tidak, itu sungguh tidak pantas. Ia adalah keponakan dari kakak ibuku. Ibuku dulu menitipkan aku untuk kuliah di kota ini kepada Bu Anis. Aku yakin keluargaku akan datang semua. Aku merasa malu jika tidak muncul dalam pernikahan Bu Anis. Jadi bagaimana dengan janjimu dengan Kismi? Tanya Hamzat. Denny terdiam untuk beberapa saat. Kebimbangan yang mengganggu benar-benar meresap dalam dirinya. Akhirnya setelah beberapa lama, ia memutuskan untuk segera pulang. Urusan dengan Kismi akan ditangguhkan hingga malam berikutnya. Denny meninggalkan pesan untuk Kismi melalui bagian resepsionis, mengabari penundaan waktu untuk pertemuan mereka. Mereka check out dari motel pada siang itu juga. Denny langsung menuju rumah Bu Anis untuk membantu persiapan pernikahan malam itu. Sementara Hamzat kembali ke rumah dengan sejumlah pertanyaan batin yang memenuhi pikirannya. Sesuatu yang aneh dari cerita Norman dan cerita Denny. Tapi di mana letak keanehan itu? Aku belum menemukannya, pikir Hamzat sambil bersiap menuju pondokan Denny untuk bersiap ke pesta pernikahan Bu Anis. Hamzat yakin banyak mahasiswa akan hadir di pernikahan Bu Anis karena banyak teman kampusnya yang akan hadir seperti Bahtiar, Ade, dan Yopi. Awalnya Hamzat ingin mendekati Sonita, teman kampus yang pernah ikut dalam pesta ulang tahun salah satu temannya bersamanya. Namun Hamzat ragu karena Sonita terlihat semakin akrab dengan Bob belakangan ini, dan kehadiran Hamzat bisa menimbulkan masalah di antara mereka. Oleh karena itu Hamzat lebih memilih untuk pergi bersama anak-anak pondokan saja. Lebih seru daripada membawa cewek
dengan potensi masalah seperti itu. Denny baru saja pergi lagi Ham, kata Ade. Kemana dia? Tanya Amsat terkejut. Menjemput Kismi. Ah? Amsat terbelalak kaget memandang Yopi yang menjawab pertanyaan tadi. Dengan siapa dia menjemput Kismi? Tigor. Dia sangat antusias mendengar cerita Denny tentang Kismi. Luar biasa menurutku juga, tambah Yopi. Amsat terlihat tegang mendengar itu. Dia memandang satu persatu wajah mereka. Kemudian dengan suara pelan, ia bertanya, jadi kalian sudah tahu cerita tentang Kismi? Ade tertawa sinis. Kamu pikir cuma kamu yang boleh mendengar cerita yang menggairahkan itu? Kami juga berhak mendengarkannya dong. Bahtiar menambahkan. Kami juga berhak membayangkan dong, benar kan? Ade dan Yopi menjawab serempak. Tentu saja. Setelah beberapa saat diam, Hamsat berkata, tiba-tiba aku jadi cemas akan Denny. Dia tampak gelisah. Cemas? Mengapa harus cemas? Tanya salah satu dari mereka. Entahlah, perasaan cemas itu juga muncul sebelum kematian Norman. Mungkin tidak ada yang perlu dikhawatirkan, gumam Hamsat. Denny memacu mobil jeep milik Tigor dengan semangat, berkeinginan membawa Kismi ke pesta perkawinan Bu Anis. Ia berharap bisa memperkenalkan Kismi pada keluarganya yang berkumpul di gedung tempat pesta akan berlangsung. Sementara itu, Tigor adalah salah satu pemuda yang terjebak dalam khayalan cerita Denny. Penasaran ingin melihat sendiri siapa sebenarnya Kismi. Apakah cerita Denny hanya omong kosong? Mereka tiba di bagian resepsionis sekitar pukul 7 malam. Seorang pemuda berdasi kupu-kupu duduk di balik meja resepsionis, menyambut kedatangan Denny dan Tigor dengan senyum ramah. Ada yang bisa saya bantu Pak? Kata resepsionis itu. Saya titip pesan tadi siang kepada petugas yang badannya sedikit gemuk, ucap Denny. Oh maksudnya Mas Gagan. Entah siapa dia punya nama, tapi dia bagian resepsionis tadi siang. Mungkin sekarang tugasnya telah Anda gantikan ya. Benar, saya tugas malam. Ada pesan apa maksudnya? Petugas itu menanyakan dengan antusias. Denny agak bingung menjelaskan. Dengan hati-hati ia menceritakan pertemuannya kemarin malam dengan Kismi. Namun petugas itu juga terlihat kebingungan. Maaf, kami memang memiliki wanita-wanita yang sering dipesan oleh para tamu, tetapi tidak ada yang bernama Kismi. Mungkin Anda memesannya dari motel lain? Tidak, saya memesannya dari sini, dan perempuan itu datang ke kamar saya. Itu sebabnya saya meninggalkan pesan untuknya, karena seharusnya hari ini saya masih menunggunya di sini. Namun karena ada resepsi pernikahan keluarga, saya meninggalkan sebentar. Malam ini saya ingin mengajaknya ke resepsi tersebut, jelas Denny dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian petugas itu mencari sesuatu dan menemukan surat yang dititipkan Denny untuk Kismi. Mungkin ini surat Anda, ucap petugas itu. Ya benar, rupanya belum disampaikan ya, tanya Denny. Mungkin tak seorang pun dari kami yang mengetahui perempuan bernama Kismi Pak. Kalau begitu, biasanya kami tunggu di sini. Apabila perempuan itu datang, baru kami serahkan surat ini. Dari tadi dia belum datang. Tigor yang tak sabar mulai bertanya. Belum, dalam buku tamu ini juga tidak ada yang mencantumkan nama sebagai Kismi, jawab ramah petugas resepsionis. Dia tidak menentukan waktu pasti, tapi dia pasti akan datang untuk menemui saya lagi. Mungkin. Petugas itu terlihat sedikit gugup. Mungkin Anda bisa menunggunya dengan memesan kembali kamar itu Pak. Kurang efisien itu, keluh Denny. Atau mungkin Bapak ingin menunggunya? Petugas itu masih tetap ramah. Denny meminta pendapat Tigor. Kemudian Tigor berkata, aku sudah cukup repot urusanmu, jadi kenapa aku yang harus kerepotan lagi? Kalau kau ingin menunggunya, lakukan sendiri. Bagus kita bicara di lobi saja, ajak Denny. Mereka berdua kemudian duduk di sofa yang ada di lobi motel tersebut. Nampaknya Denny merayu Tigor untuk menemaninya menunggu Kismi. Tigor semakin tertarik setelah Denny menjelaskan betapa luar biasanya Kismi di tempat tidur. Cerita Denny tentang kecantikan Kismi yang menyerupai ratu Mesir kuno semakin membuat Tigor terbawa suasana. Akhirnya Tigor berkata, kalau ternyata kau bohong, aku tidak mau lagi berteman denganmu. Tapi jika kau benar, kau boleh menganggap aku sebagai abangmu. Hah? Abang seperti apa kau? Kalau diam-diam juga tertarik dengan pacar adik sendiri, ujar Denny menirukan gaya Tapanuli. Siapa bilang aku tertarik pada cewekmu? Siapa bilang begitu Denny?
Aku hanya ingin tahu seperti apa cewek yang kau puji-puji itu. Jangan pikir macam-macam. Tigor menggerutu berlagak seolah tersinggung. Namun Denny tertawa melihat gaya Tigor yang pura-pura marah. Tigor akhirnya berkata lagi, kalau urusan memberiku kesempatan itu lain cerita kan? Kesempatan untuk apa? Ya kesempatan untuk merasakan khayalanmu itu. Akhirnya Tigor juga ikut tertawa bersama Denny. Hingga pukul 9 malam Kismi belum juga muncul. Tigor mulai menggerutu, merasa dipermainkan. Denny tak bisa menenangkan diri. Ia gelisah, seharusnya sudah berada di pesta pernikahan Bu Anis saat itu. Ia merasa cemas karena tidak bisa membawa Kismi ke acara tersebut. Ia merasa malu dan yakin bahwa Kismi pasti akan datang sesuai janjinya. Bagaimana ini Den? Sudah hampir pukul 10 malam. Haruskah kita menunggu sampai pagi atau kita tinggalkan ceritamu ini? Ayo pergi ke resepsi sekarang juga. Aku tidak ingin keluargamu marah padaku, desak Tigor. Denny sangat kesal. Ia terombang-ambing oleh kebimbangan yang menyiksa. Menunggu Kismi terasa seperti menunggu sesuatu yang membosankan. Akhirnya Denny setuju dengan usulan Tigor untuk meninggalkan motel itu. Mereka bergegas menuju gedung tempat pesta perkawinan Bu Anis. Denny yang menjadi pengemudi karena ia lebih familiar dengan jalan, berusaha mencari jalan pintas untuk mempersingkat waktu. Namun tiba-tiba mobil itu mogok di tengah perjalanan. Meskipun Denny mencoba beberapa kali menyalakan mesin, mobil tetap tidak mau hidup. Tigor mencoba mengemudikan, namun hasilnya sama. Bah, mobil macam apa ini? Bensin masih ada, oli juga ada, air juga cukup. Kenapa mogok? Ah, mobil ini sungguh merepotkan. Astaga, apa yang rusak ini? Lalu Tigor sambil mengomel sendiri. Sementara itu, Denny gelisah dan merasa terganggu. Menggeram dan mendesah tak karuan. Tigor berusaha mendorong mobil, sementara Denny memegang kemudi. Namun upaya itu sia-sia. Mereka meminta bantuan 2 tukang becak di sekitar. Tetapi meskipun dibantu, mobil tetap tidak mau menyala. Bahkan kedua tukang becak tersebut akhirnya menyerah karena merasa terlalu jauh meninggalkan becaknya. Tigor memberikan sedikit uang kepada mereka. Lalu Denny dan Tigor ditinggalkan di jalanan yang sepi. Malam itu udara terasa dingin dan menggigit. Cuaca kelihatan mendung, menandakan hujan mungkin akan segera turun. Jalanan yang mereka tempuh jarang dilewati kendaraan karena penuh lubang dan kurangnya penerangan di sekitar. Denny, teriakan itu membuat Denny terkejut. Matanya membelalak mencari asal suara tiba-tiba yang memanggilnya. Sementara itu, Tigor sibuk mengotak-atik mesin mobil, tidak menyadari kebingungan Denny. Setelah beberapa saat berusaha memperbaiki mesin, Tigor mencoba menyalakan mobil itu. Namun masih belum berhasil. Kurang ajar, umpat Denny sendiri. Sudah jam berapa ini Den? Aku rasa kita sudah terlambat. Mereka sudah pulang dari pesta perkawinan Bu Anis. Denny melirik arlojinya yang menunjukkan pukul 12:30 malam. Bakar saja mobil ini Gor. Ah, jangan begitu kau. Kalau mobil ini bagus kau tidak pernah suruh aku bakar kan? Ini kan namanya insiden kecil. Mobil rongsokan aja kau bawa kemana-mana. Gerutu Denny tentang mobil yang seringkali bermasalah. Denny, suara itu terdengar lagi. Tigor ingin mengatakan sesuatu tapi Denny melarangnya. Shh, jangan bicara, bisik Denny. Aku mendengar suara perempuan memanggilku. Sudah 2 kali ini Gor. Ah, kau macam-macam pula. Benar, diam dulu. Dengarkan suara itu, siapa tahu ia memanggilku lagi. Tigor hanya menghela napas dan mengembaskan dengan kesal. Ia marah terhadap mobilnya sendiri dan kesal terhadap tingkah Denny yang menurutnya berlebihan. Tetapi saat ia hendak berdiam diri beberapa saat, ia merasa tengkuknya merinding. Bulu-bulunya meremang sendiri dan ia pun bergidik sambil mendesis pelan. Aku juga merinding Den. Aku juga, bisik Denny. Celaka, matilah aku kalau tempat ini ternyata angker, kata Tigor dengan sedikit tegang, suaranya tidak berani keras. Deru angin malam yang membawa hujan mulai mengacaukan rambut mereka. Tigor semakin cemas, takut kalau hujan turun, sementara mereka terhenti di jalan yang sepi. Di sekitarnya terdapat rawa-rawa dengan tanaman kangkung atau semacamnya, namun sulit dilihat karena gelapnya malam. Yang pasti mereka jauh dari rumah atau bangunan berpenghuni. Denny,
kita dorong saja mobil ini, cari tempat yang tidak seram beginilah. Denny setuju. Mereka mulai mendorong mobil, berusaha mencari tempat yang lebih nyaman. Tigor mendorong bagian samping depan sambil mengendalikan kemudi. Napas mereka terengah-engah, keringat mulai mengalir deras. Namun keringat itu bercampur dengan sensasi dingin akibat rasa takut yang mencekam. Beberapa saat setelah mereka mendorong mobil, Denny yang mendorong dari bagian belakang mobil tiba-tiba berhenti melangkah. Ia mendengar suara perempuan memanggilnya. "Tigor, aku mendengar suara Kismi memanggilku." "Ah, tak ada suara apa-apa. Kau jangan macam-macam, bikin orang jantungan saja," gerutu Tigor sambil tetap mendorong mobil. Dorong lagi mobil ini, jangan diam saja." Denny mencoba melupakan suara itu dan bersama Tigor mendorong mobil. Akhirnya mereka menemukan sebuah warung di pangkalan ojek. Ada 2 tukang ojek di sana dan hati Tigor serta Denny sedikit lega. Setidaknya mereka berada di antara beberapa orang. Syukur-syukur ada yang bisa memperbaiki mobil atau memberi saran terbaik bagi mereka. Warung itu berada pada satu tikungan di jalan raya yang diterangi oleh cahaya lampu merkuri di salah satu sisinya. Sinar lampu itu menyinari warung dalam suasana remang-remang. Namun nyala lampu petromak di dalam warung memberikan penerangan yang cukup di sekitarnya. Ternyata dari kedua tukang ojek tersebut tidak ada yang bisa diandalkan untuk memperbaiki mesin mobil Tigor. Mereka bahkan bersikap acuh tak acuh dan enggan memberikan saran. Sementara itu pemilik warung jalanan itu juga tidak mengerti soal mesin mobil dan tidak memiliki pandangan yang lebih baik dalam hal ini.